الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Syai'u lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasla khadratur rahim sultan al-jidin syabbil qadir jilani wal hadratur rahim al-mu'allif adzal kitab tafsir jalalain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakar as-Suyuti nafa'anallahu bi'ulumihima amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waqsina bi syekhina wa murabbiina Syekh Muhammad Syafi'i, Syekh Abdul Khan Masmud Syekh Muhammad wa alim furu'i wa lisilati wal akhidin 'anhum syawlillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nisa ayat ke-27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa diperhatikan di situ ada ikhfa syafawi 2 kali. Ya,
amwalakum bainakum. Itu ikhfa safawi 2 kali berturut-turut. Maka di situ waqaf di ila aja. Itu diperhatikan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa. Maka ambil napas dulu. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wala taqtulu anfusakum. Inna kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika wa dhulman fasawfa nuslihi nara. Sama-sama bareng kompak. Wa man idgham bi ghunnah. Wa man yaf'al, itu namanya idhar fi'li. Ada lam sukun di dalam fi'il, entah fi'il mudhari' atau fi'il amar, dinamakan lam idhar fi'li. Wa man yaf'al dha, monggo sekarang. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum. Nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wala tatamannu
النوم فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين وأمدنا بأسراره في الدين والدنيا حتى الآخرة آمين يا الله يا رب العالمين. Wallah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu utawi Gusti Allah iku yuridu ngersakake sapa Allah, ngarepake sapa Allah ayatuba ing yen to nrimo taubat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Karara bulan baleni sapa Allahu ing ayat wallahu yuridu ayatuba alaikum liyubna drapun den atofake alaihi ing atase lawat wallahu yuridu ayatuba apa lawat wa yuridu. Jadi Allah itu menghendaki. Allah itu zat yang muridan. Menghendaki apa? Menghendaki setiap manusia yang berdosa dihendaki Allah untuk kembali jadi hamba Allah. Maka Allah itu kalau kehendaknya Allah, insya Allah bagi siapa saja yang benar-benar berusaha, maka Allah akan menerima kembali. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika engkau datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit, maka Allah akan merangkulmu, Allah akan memelukmu, Allah akan membayar kamu dengan pengampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Dan Allah tidak memperdulikan apa yang telah engkau perbuat. Beda kalau manusia. Kalau manusia ada orang minta maaf kan dieling-eling, oh biyen salah ngene. Generak jatuh pada lubang yang
yang sama. Itu kalau manusia. Tapi Allah enggak. Wala ubali. Allah enggak akan mempermasalahkan apa yang telah engkau perbuat. Kalau engkau sudah minta maaf, sudah bertaubat, Allah ganti dengan pengampunan. Itu Allah. Allah maha sayang kepada kita. Sayangnya Allah kepada setiap hambanya. Walaupun kita tiap detik lupa pada Allah, walaupun kita tiap hari lupa pada Allah, kalau kita taubat, kita kembali, no problem. Udah, tak terima taubatmu. Dan wala ubali. Dan Allah tidak mempermasalahkan apa yang telah engkau perbuat. Itu Allah. Dan memang kita ini direncanakan oleh Allah diminta untuk balik lagi ke surga. Kita dari surga harus balik ke surga dong. Kita dari Allah ditempatkan di surga. Maka kita dikehendaki yuridu ayyatuba. Tobat tujuan untuk kembali ke tempat awal semula, yaitu surganya Allah. Maka Allah itu maha sayang. Beribu-ribu kali kita melakukan dosa, beribu-ribu kali kita lalai. Kamu datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi setinggi langit. Kalau kamu benar-benar taubat nasuha, akan diganti oleh Allah dengan pengampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Walaupun anak asama, dosamu itu memenuhi langit. Ketika kamu datang memohon, meminta, merayu, benar-benar taubat kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan ampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Yuridu, Allah menginginkan kalian itu kembali pada Allah. Maka dikondisikan Allah memberi bekal kepada kita di dunia ini sholat. Maka sholat itu jadi salah satu pertanyaan di kubur. Apa pekerjaan wajibmu setiap hari, wahai fulan? Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maka dilatih kita oleh Pak Mudin, Pak Pentalkin. Maka jawablah, wahai Bapak fulan, pekerjaan wajib saya setiap hari adalah menjalankan sholat fardu 5 waktu. Maka jika pertanyaan ini bisa engkau jawab, maka lolos urusan akhirat itu. Maka itu, jikalau kita dosa pada waktu pagi hari, maka dihapus oleh Allah jikalau kita melakukan sholat duhur. Jikalau kita melakukan dosa di waktu duhur, maka akan dihapus di waktu asar. Jikalau kita melakukan dosa di waktu asar, akan dihapus di waktu maghrib. Terus begitu. Maka kita menjalankan sholat 5 waktu itu berarti diterangkan di dalam kitab Tambiul Ghafilin seperti punya sungai yang mengalir di rumah kita. Kotor sedikit cuci, bersih enggak? Nah, itu. Maka Allah yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu menginginkan kalian tobat. Dan Allah enggak memperdulikan apa yang telah engkau perbuat, kesalahan itu. Wa yuridu lan ngarepake sapa alladzina wong akeh ya tabiuna kang padha ngenut burene sapa alladzina asyawating pira-pira kasenengane ati ayal yahuda tegese wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani awil majusi utawa majusi awiz zuna utawa pira-pira wong kang zina antamilu ing yen to nyimpang sapa sira mailan ing nyimpan temen aziman kang agung ta'dilu tegese nyimpang sapa sira haqi saking Allah kang hak birtika bima kelawan nglakoni perkara horima kang den haramake apa ma'alaikum ing atase sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh fatakun mengkono sapa sira kabeh iku mitlaum madani alladzina yuridu ngarepake sapa Allah ayu khaffa yen to ngeringanake sapa Allah angkum maring sira kabeh yusahilu tegese gampangake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ahkam syar'i ing pira-pira hukum syar'i lain. Kalau engkau sudah berbuat dosa, sudah
sudah terlanjur diperbudak oleh dosa, maka taubatlah. Maka Allah itu tidak memberatkan hambanya. Allah tidak memberatkan setiap individu hambanya. Semampumu kamu beribadah, tapi ingat, bukan semampumu loh. Tidak bisa sholat sambil berdiri, ya sholat sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, ya sholat sambil tidur miring. Tidak bisa sholat tepat waktu karena perjalanan. Allah Ta'ala memberikan diskon, meringankan. Bolehlah kamu gabung sholat duhur sama sholat asar, sholat maghrib sama sholat isya, boleh. Gitu loh. Ada seorang supir khawatir tidak dapat penumpang, akhirnya tidak dapat nafkahnya, boleh kok dia jamak. Apabila dia sakit ataupun dia terjadi kerepotan, boleh kamu jamak. Itu Allah. Semampumu, tapi bukan karepmu. Jadi bukan karepmu. Aku arep salat yo salat, ora yo piye. Semampu. Allah itu maha memudahkan kita. Kamu puasa Ramadan nggak kuat karena mah, karena sakit, karena demam, karena tifus, karena apa-apa, boleh kamu nggak puasa di bulan Ramadan, diganti dengan bulan yang lain. Allah nggak memaksakan. Kalau kamu menderita karena puasa di bulan Ramadan, boleh kamu ganti di bulan lain. Itu Allah, nggak dipaksakan. Gitu. Dan Allah tidak memaksakan segala yang kamu tidak mampu. Itu Allah. Maka Allah memudah khaffifa ankum. Yuridullah bikumul yusr. Seperti kemarin ya, musim pandemi ya. Mungkin banyak orang yang terpapar virus ya. Ya boleh kamu tidak melaksanakan sholat fardu Jumat. Laksanakan sholat fardu duhur di dalam rumah. Sama kok, Jumatan itu juga sholat duhur. Sholat duhur di rumah juga. Karena mungkin khawatir akan semakin banyak yang terpapar virus. Boleh. Kenapa? Karena di dalam fikih jelas. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menolak suatu bahaya, pemaparan virus yang semakin merajalela, itu harus diutamakan. Mengontrolnya, menyetopnya dengan mungkin menjaga jarak, menjaga interaksi supaya tidak semakin memaparkan ke orang lain, boleh itu. Tidak memaksakan harus begitu. Kenapa? Karena Allah memudahkan sesuatu yang kamu tidak mampu, ataupun kamu akan semakin menderita. Allah itu sangat kasihan pada hambanya. Tidak ada hamba dibiarkan menderita. Ada orang ateis bertanya, tapi kenapa ada genangan di pinggir jalan? Ada orang yang sengsara, ada orang yang, kenapa mereka sengsara? Maka dijawab, karena mereka tidak mencari Allah, tidak mendatangi Allah yang Maha Rahman Rahim, sehingga perasaannya menderita. Tapi ada loh orang-orang yang hidup di kolong jembatan, tidur di emperan toko ya, tidur di jalan-jalan, itu enjoy, ada loh. Hidupnya ngerek ngeleses ya. Ada orang yang kelihatannya rumahnya bak istana gitu. Rumahnya gedung magrong deli bodong. Hidupnya susah. Ana wong lewat curiga. Gitu. Ana glodak-glodak dikira maling. Gak iso turu. Oh no. Ada orang yang cuma hidup di gubuk kecil, dia enjoy, dia nikmat, ada. Makanya semua itu tentang rasa. Kalau di dalam hatinya diberikan oleh Allah anugerah tentang ketenangan, di dalam hatinya diberikan anugerah tentang rezeki. Ada loh orang itu punya uang banyak tapi tidak dikasih rezeki. Coba ketemu orang, kalau ke kantor itu bawa tikar bambu, bawa tikar bambu. Saya tanya, "Lah Pak, kenapa kalau ke kantor bawa tikar bambu?"
nak cara apa lampit yang bangun apa namanya nak cara begini galar nak cara gimana namanya galar ya ngeten Pak kula niki saya itu kalau tidur di kasur di sofa ndak bisa Pak harus duduknya di sini nih pakai tikar bambu baru bisa tidur ono wong ngono dia diberi uang diberi istana tapi tidak diberi rezeki ada loh orang itu punya makanan daging makanan mewah ya tapi tidak diberi rezeki. Duh Kak, kenapa nggak makan Pak? Ini kan semua milik jenengan. Nggak, saya nggak bisa makan begitu-begitu Mas. Makan saya ya ini singkong godok. Singkong godok. Ini orang diberi harta tapi tidak diberi rezeki. Itu. Maka apa yang dinamakan rezeki? Rezeki adalah yang membuatmu tenang. Yang membuatmu merasa bersyukur, itu rezeki. Ada orang bisa beli ini, itu, tapi tidak bisa memakai. Ada orang bisa ini, tapi tidak bisa merasakan. Kenapa? Karena tidak ada rezeki di situ. Ya, berarti kalau makannya singkong godok sama dengan orang-orang yang rumahnya cuma gubuk, ya enggak? Berarti sebenarnya sama. Dia bos direktur tingkat tinggi makannya singkong rebus. Orang di pinggir orang yang rumahnya reot sama. Berarti itulah rezeki yang membuat kamu nyaman. Yang bisa kamu nikmati itu rezeki. Setelah kamu nikmati rezeki, kamu bisa taat kepada Allah. Itulah rezeki. Hakikatnya rezeki itu begitu. Makanya Allah menginginkan kamu untuk taubat itu. Dalam taubat ini Allah enggak memberatkan kamu harus bikin enggak. Maka satu kali ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya telah berzina." "Ya udah, gimana kalau kamu diranjam?" "Saya siap ya Rasul. Karena itu dosa saya. Saya siap mati untuk diranjam." "Ya udah. Panggil orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ranjam dia sampai mati." Udah mati. Satu kali ada sahabat lagi datang, "Ya Rasul, saya telah berzina. Saya ingin minta ampun kepada Allah." "Apakah ada yang tahu kamu berzina?" "Tidak ada ya Rasul, kecuali saya dan orang yang saya zinai." "Ya udah, rahasiakan aibmu itu, jangan sampai ada yang tahu sampai ajal mendatang. Tobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah." Itu. Kamu akan diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Itu. Maka Allah melalui Rasulnya membuat jalan yang ringan. Tidak harus begitu. Tidak harus yang kamu tidak mampu. Itu Rasulullah menerangkan seperti itu. Tidak membuat sesuatu agama ini menjadi angker atau sangar. Itu. Maka pernah satu kali Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, apakah kita ini banyak orang-orang Islam punya pakaian identitas?" Bagaimana jawab Rasulullah? "Ya enggak. Pakaian itu yang penting menutup aurat. Ya umumnya orang Madinah ini pakainya apa? Ya itu yang kita pakai." Gitu. Jadi tidak harus pakai imamah begini, pakai gamis, enggak. Kalau kamu pakai batik untuk sholat, nutup aurat bener, bagus. Gitu. Daripada kamu pakai gamis begini, pakai imam ngelemparin rumah orang, itu neraka itu. Kamu dikira preman berjubah nanti mah. Ya enggak harus begitu. Terus itu ya semampumu, yang penting menutup aurat. Ya. Nah itulah. Maka Allah itu ayu khaffifa ankum. Karena wa khuliqalan dan jaga sabal insanu menungso iku dhaifan khali apes. Karena manusia itu hakikatnya lemah, nggak bisa apa-apa, iya nggak? Ono wong ditembak laka-laka gitu, semencolat tanpa sotang gitu, mibur tanpa lar gitu, tembak laka-laka gitu. Gedek telek diingklang sikile. Ya enggak? Ketanding kejaglik gitu. Gedek telek. Ngidak ranjo sapi diingklang. Wah, jarine kowe ditembak gak mempan kok sikile mendingklang. Gedek telek sapi. Ya kan? Ya iya.
Sakti kaya apa nang ndak telek mesti dihilang. You know what? Iya, tidak ada orang sakti. Karena apa? Khuliqal insanu tuh. Maka manusia itu lemah, maka tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang berat. Maka kita menjadi umat yang ausat, menjadi umat yang diperingankan oleh Allah karena kedoifan kita. Ya iyalah, kita umatnya Rasulullah paling tinggi paling berapa? Kalau orang Indonesia mungkin 170 kayak apa ini 182 itu sudah pentit dia dulu ya. Karena di rata-rata mungkin 160, 170 ya, dhuwur tadi. Loh, makanya kita tidak diberatkan. Umat zaman Nabi Musa ada yang 60 dirok 30 meter kan delok klopo ya. Wong lem laku, aja mikir lain-lainnya. Laku itu Nabi Adam nyebrang laut itu tidak tenggelam, laut yang paling dalam. Cuma orang puasa sampai 3 hari baru buka zaman dulu. Maka kita disuruh puasa hanya mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya mata. Wis ngono ya, gak berat-berat ngono lho. Ya tapi di zaman ini juga ada yang berat juga. Ya seperti saudara-saudara muslim kita yang ada di apa namanya Islandia ya. Islandia itu orang perkiraan ya sahur ya imsak atau terbit subuh itu fajar shadiq itu sekitar jam 2 atau setengah 2 itu fajar shadiq udah mulai start puasa itu. Nanti bukanya jam setengah 12 malam. Ya Allah, jam setengah 12. Jadi jam 9 malam itu masih ada matahari di Islandia itu. Island. Ya, tapi di sana. Tapi yang yang kuat juga apa. Ada yang paling sebentar di mana? Santiago, Chile. Gitu. Di sana itu Santiago, Chile asar baru beberapa menit sudah matahari tenggelam. Gitu. Enak nih kan. Nah ini kan kalau di Indonesia matahari, bayang-bayang matahari 1 kali benda, 2 kali benda baru matahari tenggelam. Kalau di Santiago, Chile enggak. Baru asar ini benda segini, pokoknya panjangnya segini ya. Ini kan berarti udah habis waktu duhur. Maju sedikit udah matahari tenggelam. Ya sedikit tok waktu asar. Udah maghrib itu. Wis buka saya. Nah, di Indonesia ini tengah-tengah, enggak kepanjangan, ya enggak kepen. Dia yang puasa terlama di mana? Island. Dia. Sebentar di mana? Santiago, Chile. Santiago itu sebentar. Ya kita Indonesia tengah-tengah. Maka Allah itu tidak pernah membuat kamu berat dalam melaksanakan ibadah. La yasbiru rabba sapa insan anin nisa isange ninggal pira-pira wadon wa syahawati lan pira-pira ka senengan termasuk dalam urusan syahwat. Boleh kamu nikah 2, siji gak cukup ya loro gak cukup 3, lu gak cukup 4, stop. Jangan seperti orang jahiliyah. Itu karena apa? Karena memang hafidhnya laki-laki tidak bisa meninggalkan perempuan. Ya ayyuhalladzina eling-eling wa amanu kang padha iman sapa ladina la taqulu aja padha mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira benda sira kabeh bainakum ing dalem antara sira kabeh bil batili kelawan dalan haram. Bil haram itu tegese kelawan dalan haram fi syar'ing dalam syara' riba kaya riba wal gosop bilan gosop. Orang-orang yang beriman jangan kalian makan sesuatu yang bercampur dengan haram. Contoh riba itu apa? Ya ngapusi, ya jual beli riba, balangi elek dia munape. Niki muatar suai Pak, suai. Wis mesine sae, wis pokoke wapi. Juas gandos kronyos. Ini bareng dituku ditumpai ulik bani protol. Ini bareng ditumpai kenal pote copot glodang. Kalau motor itu ada kekurangan bilang ataupun meminjami tapi harus dibungakan. Kalau kamu pinjam uang saya 1 juta nanti harus kembali 1,5 juta.
boleh tak pinjamin, mau saya pinjamin, tapi syaratnya itu kalau balik 1,5 juta. Itu. Ataupun menipu, pedagang yang menipu itu. Barang bekas dinamakan barang baru, diolah tukun sampai akhirnya dijual dengan harga yang baru, menipu. Ataupun gosop. Nah, ini santri-santri jangan gosop ya. Gosop itu meminjam tanpa izin. Jangan ya, santri itu jangan gosop. Abah lebih baik dulu saya nyokor. Makanya Abah itu mengantisipasi connect semua, asrama, ke dalam, ke masjid semua connect. Biar kalian nggak usah pakai biar gosop. Ya gitu. Majelis hafalan malam-malam ya, nggak usah pakai sendal, langsung jalan. Tujuannya gitu. Maka pondok di pesantren biasanya itu dikasih umpak langsung ke masjid mana. Dia ada gosop itu. Gitu. Maka jangan sampai kalian memakan barang yang dicampur dengan barang yang haram. Karena apa? Karena seorang manusia yang memakan barang haram yang sampai menjadi daging, maka selama daging itu masih ada akan ditolak ibadahmu. Hati-hati dengan jalan. Iki gosop sendal, wong muring-muring sendalku sapa sing nganggo? Ya kowe salat dak sah salatmu. Hati-hati ya. Ya bukan dak sah, maksudnya pahalanya itu loh enggak diterima Allah. Ya, jangan gosop sejadah, jangan gosop sarung izin. Lu apa itu mondok dulu di Kuagian itu minta api aja bilang, "Mas, minta apinya." Loh itu. Itu namanya wiroi, kita ngati-ngati. Jangan uli marido ala orangnya paling boleh. Jangan begitu. Engko malah wangi misu-misu sapa sing gosop sandalku iki ngene. Tak dongake sikile guditeng lah. Sikilmu gudiken. Nah iya nek cuma gudiken nek kecoblos paku piye? Jangan go. Maka jangan go. Santri jangan gosop ya itu. Bahayanya makan barang haram ataupun gosop. Ila kejabalakin tetapi ni antakuna yen tumibo sapa takau tegusu tumibo patijaratun dagang wa fi qiraatin lan ing dalem wacan suwiji binasbi kelawan tin waca nasab. Takunu tegese ana apa amwalu pira-pira bondo iku amwalu tijaratin pira-pira bondo dagangan sadiratin kang metu antara tin sanging ridho-ridhonan mingkum sanging kabeh. Ya jual beli begitu, jangan menipu, jangan comot. Kalau kamu sudah dijuali, waduh kurang terima, njiko. Wah kurang akeh iki lek, tambahi. Lho nek sing dodol gak ridho, kamu makan barang haram lho. Apa piye apa nglarang wis kadung ditambahno ning kilo. Piye? Aku wong iki ancen modele nak tuku ngono. Nah, jangan. Jangan kayak gitu. Ya ikhlasnya, ridhonya yang jual itu berapa kamu terima. Dale, gimana Mas Idris? Sampeyan ya cukup ya. Nggih pas niku Pak, mun pas. Dingeti timbangan timbang. Sampai mengurangi timbangan atau mengurangi uku adul kabel tek jedek. Dirongi nggo tangane. 5 cm, 5 cm, 3 cm, 1 cm. Dek ambil dek kok sithik. Dek. Lha 1 cm dikumpulno wong blonjo wong 100 piro? Wis 1 cm, wis semeter. Wis berarti semeter. Itu juga riba, itu enggak boleh. Ataupun pakai timbangan takaran. Takaran diwatur. Mau tak takar ning kono sekilo tak timbang ning omah kok. Cuma 8 on. Nah. Ini. Kalau sampai hasilnya itu kamu makan dan menjadi daging dalam tubuh kita, ibadah kita enggak akan diterima selama daging itu masih ada. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang sakit dan sebagainya, mungkin dalam tubuhnya ada riba, itu mungkin dibersihkan. Makanya dalam hati-hati kita kalau kita berdagang, kota khawatir akan bercampur riba, kita zakati. Sesuai dengan hitungan khaulnya. Wati bin lan ridho, wati bin nafsi lan ridho niati. Walakum mongko iku tetep kadune sira kabeh antakulu utawi arep yen to mangan sapa sira kabeh ing amwal wala taqtulun aja mateni sapa sira kabeh ing pira-pira awak sira kabeh birti kabeh kelawan nglakoni perkara Iwadi kang nekake apa ma ilaha lakiha maring rusake angfusakum
rusayamakum ayyan kana iku ing dalam endi-endi ana pahalak fi dunya ing dalam dunya awal akhirat utawa akhirat fi qadinatin kelawan qarinah innallaha ing setuna Allah iku kana ana sapa Allah. Jangan sampai membunuh orang, menganiaya orang karena akan berbalik pada diri, akan jatuh pada kerusakan. Iku rahiman zat kang wasase fiman ing dalem nyegai Allah lak maring sira kabeh mendalika sangi mengkono-kono birtikabi bima waman utawi sapa sapa ni wong waman utawi sapa sapa ni wong iku ya falakoni sapa mandalika mengkono-kono aklul amwal bil batil Ema tegese perkara iya kang den cegah sapa man anhu sanging ma udwanan ing aningo ya tajawazan tegese ngliwati wates il halali maring perkara halal halun iku dadi hal wadulman lan ngani ngoyo wadulman lan ngani ngoyo wadulman lan ngani ngoyo takidun iku ngukuake fasofa nusli mongko bakal manjingake sapa ingsun hi ing man nurkhil tegese nglebake sapa ingsun hu ing ma naron ing geni ya tariku kang kobeng sapa man fiha ing dalem nar kawakan fadli kang nuslihi naro Allah ing atas ya Allah iku yasiron perkara kang gampang hayinan tegese perkara kang gampang atau enteng. Maka jangan lakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yang diharamkan Allah. Karena apa? Karena Allah masukkan kamu ke neraka itu gampang. Hinta jetani pulamun ngedoi sapa sira kabeh irama ing pira-pira dosa gedhe tunhauna kang den cegah sapa sira anhu saking ma wa hiya utawi kabeh irama tunhauna anhu iku ma perkara waroda kang tumeka alaiha ing atase apa wa'idun pengancam kalqatsli kaya abote mateni awa-awaan wa zina lan zina apa wa'idun pengancam kang abot kalqatli kaya mateni wa zina lan zina wa syirqati lan begal utawa nyolong wa an ibni Abbas lan cerita sang Imam Ibni Abbas ya utawi kabairu ma ila sab'ati mi'atin maring 700 dosa gedhe iku akrabu luwih parek kafir mongko ngilangi sapa ingsun angkum maring sira kabeh sayatikum ing pira-pira dosa cilik sira kabeh. Orang menjauhi dosa besar itu akan dihapus segala dosa-dosa kecilnya oleh Allah. Dijak, ayo begal, ayo ngerampok, yuk mau aku. Orang seperti itu mereka akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Ayo, mau anu narkoba, ayo. Gelem bisa menjauhi maka akan dihapus dosa-dosa kecilnya oleh Allah. Soalnya segala macam dosa besar yang jumlahnya ada 700 itu kurang lebihnya bisa menjauhi zina, bisa menjauhi membunuh orang ya. Maka orang ini akan dihapus segala dosa kecil-kecilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing pira-pira asaghira tegese pira-pira dosa cilik bitaati kelawan pira-pira taat Allah. Warudkhilan bakal, makanya kalau ada orang habis banyak melakukan dosa besar kok dia taubat biasanya terus dilancarkan rezekinya oleh Allah. Warudkhilan nglebokake sapa ingsun kuming sira kabeh mudkholan ing manjingaken temenan kelawan manjingaken temenan bidomil mimi kelawan domai mim wa fathi halan fathai mim idkholan kelawan manjingake temen au mau dianu utawa ing dalem panggonan
kariman kang mulya wa utawi maudian kariman iku al jannatu surga la tatamanna lan aja ngarep-ngarep sapa sira ma ing perkara badula kang paring anugerah utamake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma ba'dakum ing sebagian sira kabeh ala ba'din ing atase sebagian kang wene min di dunya sangi arah-arahe perkara dunya awit dini utawa agama. Kalau temannya dapat bagian dari Allah berlebih berupa harta, benda, uang, kedudukan, jangan iri. Itu sudah takdir Allah ya. Yo sampean yang ngono kuwi. Apa ditakdirkan di sini ngajar kamu? Yo kuwi aja iri. Oh aku yo sing ngajar nduk kono. Yo aja, iki kan takdir. Kita cuma alhamdulillah abah wis tekan Subai ngajar aku. Alhamdulillah aku ya iso maknani ngono, uga saling iri mengiri. Mending aku wae sing maca kitab sing mulang. Ya ora usah iri. Begitu juga temannya ada yang dapat uang kedudukan. Tok kiriman. Tanggone tuku TV iri. Tanggone tuku gelang melang. Tanggone tuku mobil kol atine merongkol. Harus dihilangkan. Ya bersyukur alhamdulillah rek. Tanggoku kok iso tuku montor kol. Alhamdulillah muga-muga ya iso berkah di rumah tanggane gawe nyambut gawe. Mbok menawa tangga-tanggane sing butuhno iso ngewangi. Ya syukuri ngono. Ora malah ngalah tuku mobil paring kredit. Pamer mobil anyar. Jangan. Kalau Allah memberikan kepada saudara kamu, ya kamu husnudzon syukur. Alhamdulillah, tetangga saya bisa bangun rumah. Ya, dulu saat ini omahe padha bocor, alhamdulillah saiki kok iso bangun ngono. Gak malah iri. Alah ngono kuwi lho, materiale paling utang saka toko material. Paling pesini ya utang, semene ya utang. Astagfirullah. Nek ora ngono ya arisan karo tangga-tanggane sinoman. Ya iku wong jangan. Tapi bersyukur kalau ada orang yang dapat nikmat, bersyukur alhamdulillah. Sampeyan saiki iso tuku motor, Kang. Nggih, Kang, wong sakne kok kula kok nak numpak ngeterke anak sekolah kok ngopit sakne sanjange bokonge anake kula lecet. Alhamdulillah ngoten Kang. Ya walaupun bekas-bekas ya alhamdulillah tumbas lek. Alhamdulillah nek ngoten niku. Lah sampean dereng tumbas Kang? Dereng wong artone dereng enten kok. Mangke nek panen mbok menawi enten. Nek tak tumbas-tumbas sing kados sampean. Ngoten. Syukur. Nek ana kancane tok nek syukur jangan iri, jangan apalagi toma, jangan itu. Jangan iri dengki itu. Ya Allah yu'ati dirapa nekani temen nekani temen ilal tahasudi maring drengki-drenginan wa tabaguti lan sengit-sengitan lirijali ku tetep kaduweni pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian sawabun tegese bagian mima sanging barang iktasabu kang nglakoni sapa rijal ngono. Sebab setiap orang itu sudah digaris rezekinya itu. Ya aja iri, wah wong iso montore anyar neh. Ya wis bene. Wong montor ya tuku nggo duit-duite dhewe, kok kowe sing iri. Mobil ya tuku nggo duit-duite dhewe, kok kowe sing iri. Mbangun omah nggo duit-duite dhewe kok ora kowe sing iri. Ngoten. Maka jauhilah sifat dengki. Jauhilah sifat dengki. Kenapa? Akan membuat kamu semakin rusak. Wong dengki ku semakin dengki kan ngoten. Wong hasud iri tanda tak mampu gitu. Semakin kamu iri kepada orang, semakin kamu akan terpuruk. Gitu. Ya semakin ora pede, ya bersyukur. Alhamdulillah koncoku kok ya saiki kok iso tuku mobil, alhamdulillah. Biyen jaman kaya rekoso karo aku. Tapi ancen yo tak gawe pelajaran juga. Wonge kok irit, gak seneng poya-poya. Aku mungkin yo nak pamane gak poya-poya ya iso tuku mobil. Lah carane ngono, jangan malah iri. Gitu loh.
aku berarti kudu nirun koncoku. Wonge ora foya-foya, gak hura-hura, alhamdulillah ya iso tuku mobil sembangun omah. Ndak stop saiki hura-hura. Ya akhirnya ngono. Malah jadi semangat temannya yang sukses itu, bukan malah iri, itu begitu. Itulah yang diharapkan Allah supaya kamu tidak menjadi orang yang rusak jiwanya, itu begitu. Ngaten. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngaten niku. Bisa babima kelawan sebab perkara malu kang nglakoni sapa rijal ing mamil jihad sanging perang ghairi lan liyane jihad. Walin nisalan iku tetep kaduwene pira-pira wong wa adona sibun utawi pira-pira bagian mimma sanging barang iktasaban kang nglakoni sapa nisa ing ma. Begitu juga laki-laki perempuan ya. Zaman Nabi, ya Rasul, enak orang laki-laki bisa jihad, bisa perang. Lah kami perempuan enggak dapat pahalanya jihad, dapat pahalanya syahid. Dijawab oleh Rasulullah, ibu-ibu gak sahiri. Kamu lo di rumah itu pahalanya lebih banyak. Sama mami pulang, ya. Kamu salim tangannya yang bau keringet, ya, bau lumpur di sawah, salim cup. Pahalanya seperti mencium hajar apa meneh nak kulitnya wireng. Hajar aswate nemen. Gini, salam Nabi Muhammad. Mencucikan baju suaminya. Serot, ya. Osrok, gujruk, keropiak. Ngeruci bajunya suaminya satu. Masya Allah, seperti pahalanya sedekah sebesar gunung Uhud. Mana kowe mbak so nak wis dibojo, wah bajune apa kok aja ngresah. Nyuci bajunya suaminya satu yang kotor. Pahalanya seperti bersedekah emas sebesar gunung kok mana aja nyaprut umbah aku ayo aja. Ikhlas. Seperti pahalanya sedekah gunung emas gunung ngono, rasane sanesu. Kamu pahalanya seperti orang jihad. Itu. Mengurus rumah tangga, mengasuh anak, ya sama pahalanya orang jihad. Orang laki-laki ada pahalanya, perempuan juga ada pahalanya. Min tu'atin saking tu'at, min tu'ati azwajina saking anut pira-pira garwani nisa, wa khifdi furujina lan ngreksa pira-pira farjini nisa. Nuzilat den turunake apa ayat lirijali nasibun lama qolat lumangsane dawuh sapa Ummu Salmah, Sayyidah Ummu Salmah, laitana pengin sapa kula kunaono sapa ingsun iku rijalan dadi pira-pira wong lanang, wajahadana mongko perangan sapa kita, wa kana lan ono iku lana kedue kita apa mislu ajri rijali padani ganjarane pira-pira wong lanang. Wasalan nyuno sapa sira kabeh bihamzin kelawan hamzah wa duniha lan tanpa hamzah Allah ing Allah min fadlihi sanging kanugrahane Allah ma ing para ikhtajatum kang padha butuh sapa sira kabeh ilaihi maring mayuti mongko paring sapa Allah kum ing sira kabeh. Innallaha ing satune Allah iku kana ana sapa Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji wiji iku aliman dat kang uda aneni wa minulan ku setengah syai'in makhal fadli utawi kautamaane wong wadon wasualikum lan panyuwun sira kabeh ana bagiane dhewe-dhewe walaupun wong lanang iso mati syahid, surga tetap di bawah telapak kaki kaum wanita. Alhamdulillah mbak-mbak dipilih oleh Allah ada di pondok pesantren, itu anugerah yang sangat besar. Untungnya manusia bisa di dalam pondok. Tidak ada godaan, aman, tentram ya, tidak digoda setan syahwat ya. Tidak digoda setan yang berbentuk kotak. Nggih, nanti nggih. Saat ini cobaan anak-anak ini yang paling utama ya kotak itu. Setan kotak itu. Udah
mereka itu ya orang tuanya yaitu HP itu ya dah. Suruh orang tuanya. Lele kalau pakaiannya itu kebasan, ngono tok, iya enggak? Ibunya cari, lu ayamku kemana? Duk, nang, tak gawe tuku pulsa data bu. Astagfirullah, guru-guru ya, lu duitnya ibu nih gon lemari kene nanti le, tak gawe pulsa data mak. Astagfirullah. Alhamdulillah kalian semua selamat dari gangguan HP karena ada di pondok pesantren. Orang itu kalau udah pakai HP itu cah cilik-cilik ngene iki. Ya Allah bengi no ya, Rafa, ya sampai jam 1 jam 2 ya. Do melek, matane do melotot, mata melotot, pikiran melayu dunaping ngene. Alhamdulillah kita di pondok pesantren selamat dari gangguan itu pikirannya rusak. Ya Allah. Alhamdulillah kita selamat karena ada di dalam pondok pesantren itu. Wa minul kana sayang semakal padu taim panggonane ka utawa walikum lan panyuwun sira kabeh walikulan iku tetep kaduweni saben-saben suwi-wiji minarijali sanging pira-pira wong lanang wanisa lan pira-pira wong wadon jalna kang dadiake sapa ingsun mawaliyae ahli waris kang merkoleh turahan ahli waris kang merkoleh turahan asobatan tegese turahan yuk tauna kan den paringi sapa mawali mimasangi barang taroka kang ninggal ing ma sapa alwalidani wong tua loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat walahum iku tetep kaduweni mawali minal mali saking bondo waladina utai wong akeh akodat kang janji-janji utawa nggih bi alfin kelawan 1000 wa dunya lan sepadane 1000 dinar apa aimanukum pira-pira supata sira kabeh jam yamin niku jamae lafat yamin utawa supata bimaknal qasami kelawan nganggo maknane lafat qasam awil yadi utawa tangan awil khulafa utawa pira-pira kang sumpah alladzina rupane wong akeh ahatumu kang padha janji-janji sapa sira kabeh hum ing alladzina fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah ala nusrati ing atase nulungi wal irsilan ahli lan oleh warisan patu mongko awe sapa sira kabeh hum ing alladzina aqadat al ana ing dalam saiki nasibahum ing bagiane alladzina aqadat aimanukum hududahum ing pira-pira bagiane alladzina minal mirasi sanging warisan wa huwa tawi nasib iku asudu seperonem. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan waris asobah. Innallaha itu bagiannya 1/6. Itu nanti di dalam fikih faraid ya. Untuk ahli waris asobah mendapatkan 1/6 dari tinggalan ahli orang yang wafat, orang tua yang wafat. Innallaha ing satune Allah iku kana ana sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku syahidan kang ningali mutalian tegese dat kang ningali wa min hulan iku setengah sange syai'in halukum mutabi tingkah sira kabeh wa hada utawi fa'atuhum iku mansukhun den salini hukume bikauli kelawan dawi Allah wa ulul arham lan pira-pira kang duweni sanak ba'dukum utawi sepengai kang weneh iku aula ba'd luwih utama-utama sebagian kang weneh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Fatihah. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca khazibautat ya rabbana